Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 7, subtema 3, peristiwa lahirnya Pancasila dan mengisi kemerdekaan, muatan pelajaran IPS untuk kelas 5. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 dasar atau asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Terdapat dalam Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma dikarang Empu Tantula. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti pelaksanaan 5 susila. Pancasila lahir melalui sidang BPUPKI. BPUPKI merupakan badan bentukan Jepang untuk memeriksa sejauh mana kesiapan Indonesia menuju kemerdekaan. BPUPKI lahir 1 Maret 1945. Nama lainnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Saat sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada 3 tokoh bangsa yang mengusulkan naskah proklamasi, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Baik, kita bahas satu persatu Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Kemudian Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian terakhir Insinyur Soekarno. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan dengan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Ya, peristiwa lahirnya Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu tugas kita untuk mengisi kemerdekaan apa saja ya?
Cara mengisi kemerdekaan. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, belajar gigih belajar. Yang ketiga, berkarya dan mengasah bakat minat. Keempat, bekerja keras sesuai profesi masing-masing. Yang kelima, mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir, mengenal budaya daerah dan nasional. Kemudian bagaimana cara menghargai jasa pahlawan? Pertama, mengisi kemerdekaan. Yang kedua, melanjutkan cita-cita pahlawan. Yang ketiga, mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Kemudian yang keempat, meneladani sikap para pahlawan. Kemudian, nilai apa saja kepahlawanan yang harus kita teladani? Yang pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban ini dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu tentang nilai kepahlawanan, yaitu berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar ini dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Lalu yang ketiga, pantang menyerah. Selalu berusaha meraih cita-cita dan impian serta tujuan bersama. Dan yang terakhir, cinta tanah air, yaitu membela nama baik bangsa, mencintai budaya Indonesia, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tema 7 subtema 3 muatan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.